Hadirin sekalian, wabil khusus kedua mempelai Mas Imam Rahman dan juga Mbak Salsabila Pahlavi, sedikit memberi bekal sebagai bekal sebelum Ananda berdua mengarungi rumah tangga yang penuh dengan tantangan. Rumah tangga tidaklah lebih menakutkan dibanding hutan belantara, tidak lebih menakutkan dibanding samudera ataupun dirgantara yang selama ini Ananda berdua arungi. Banyak dinamika, ada perasaan, ada tradisi budaya yang akan segera bersatu, ada kepentingan dan kemauan yang juga akan segera beradu. Ketika tidak di-manage dengan baik, maka itu lebih dahsyat dibanding petir yang menyambar tatkala Ananda berdua mengendalikan pesawat. Lebih dahsyat dibanding ombak yang menderu di lautan. Namun ayat yang dibacakan tadi oleh qari menjadi inspirasi bagi kita. Allah menjadikan pernikahan yang akan menyatukan Anda berdua itu sebagai tanda keagungan Allah. Wa min ayatihi. Allah tidak pernah menyatakan bahwa ikatan pernikahan itu adalah ikatan perdagangan atau serikat dagang atau budaya. Tapi itu adalah tanda keagungan Allah. Ingatlah selalu, ini bekal pertama, bahwa ikatan yang menyatukan Anda berdua itu adalah tanda keagungan Allah. Buktikan Ananda berdua adalah hamba Allah yang patuh, menunjukkan kepada alam semesta, kepada masyarakat sekitar, bahwa pernikahan Ananda berdua, siapapun yang melihatnya akan mengatakan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Itu tantangan Ananda berdua. Ananda sering mendengar mungkin ketika melihat petir menyambar mengatakan Allahu Akbar, subhanallah. Pelangi yang indah mengatakan masya Allah. Tetapi jadikanlah mereka semua yang ada di sekitar Ananda saat ini dan yang lainnya akan mengatakan masya Allah, Allahu Akbar tatkala menyaksikan Ananda berdua rukun, Ananda berdua setia, saling mengayomi dan menunjukkan bahwa Ananda berdua betul-betul tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pasangan. Allah katakan azwaj. Sehingga pasangan itu tidak akan sempurna tanpa partnernya. Kalau berpisah akan menjadi kurang, cacat, tidak sempurna. Bagaikan pesawat hanya dengan satu sayap. Ananda tidak akan bisa pernah terbang ketika pesawat Ananda hanya satu sayap. Hidup Ananda juga tidak akan pernah damai, tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah bahagia. Percayalah, orang yang di sekitar Anda semua telah membuktikan bahwa ayah Anda, mertua Anda dan kita semuanya tidak pernah merasakan damai tanpa dengan pasangannya. Percayalah sejak sekarang bahwa Ananda tidak akan pernah bisa hidup damai seorang diri. Dengan kegagahan Ananda, wahai Imam Rahman, Anda tidak akan pernah bisa bahagia dan damai tanpa pasangan Anda Salsabila. Salsabila dengan kecerdasan, kecantikan dan seterusnya tidak akan pernah bahagia tanpa Imam Rahman. Percayalah, sukses hidup Anda di dunia hingga akhirat Allah telah gariskan sebagai azwaj, sebagai pasangan. Sehingga percayalah, setiap urusan tidak akan pernah baik dalam rumah tangga Anda kecuali bila diputuskan, dibicarakan, dipikul secara bersama-sama, karena telah menjadi kodrat ilahi. Allah telah menentukan Ananda berdua akan menjadi azwaj, pasangan. Tidak ada kanan kalau tidak ada kiri. Ananda tidak akan pernah berkata, tidak akan pernah berstatus sebagai suami kalau tanpa istri. Istri pun demikian. Ananda tidak akan layak dikatakan sebagai laki-laki kalau tidak ada wanita. Ananda menyandang predikat sebagai laki-laki kan ada wanita. Ananda juga tidak akan layak dikatakan sebagai wanita kalau tidak ada laki-laki. Laki-laki itu akan terbukti ketika menunjukkan kebesaran jiwanya, keteguhan prinsipnya, pendirian dan tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada manusia terdekat dengan Ananda yang telah Allah pilih sebagai azwaj, pasangan. Ananda Salsabila pun demikian. Kewanitaan Anda sebagai seorang wanita
diragukan ketika Ananda gagal membahagiakan laki-laki yang bernama Imam Rahman. Karena itulah pasangan Ananda telah menjadi kodrat ilahi, Allah pasangkan Ananda berdua. Dan ingatlah, kebahagiaan pasangan itu Allah titipkan pada senyum dan bahagianya pasangan Ananda. Imam Rahman, Anda tidak akan pernah bisa bahagia kecuali bila Salsabila Pahlavi tersenyum bahagia. Salsabila pun demikian. Ananda tidak akan pernah bisa damai, tentram kecuali bila Imam Rahman yang merupakan pasangan Anda itu bahagia hidupnya, tentram hidupnya. Jadikanlah, percayalah, Allah telah titipkan kebahagiaan Anda ada di pasangan Anda, bukan di orang lain, bukan di orang tua Anda, bukan di tetangga atau siapapun. Allah telah menitipkan dan telah mentakdirkan kebahagiaan, kedamaian Ananda ada di pasangan. Karena itu Allah katakan di ayat di atas, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Allah jadikan kalian berdua pasangan agar kalian menemukan sakinah. Di mana kebahagiaan kita ada di pasangan kita. Karena itu jangan cari yang lain ketika Ananda mendapatkan masalah dalam hidup. Hidup ini kumulasi masalah. Tapi percayalah, kedamaian Ananda ketika menghadapi masalah ada di pasangan. Kalau Anda ingin berkeluh kesah, maka tempat yang paling benar, tempat yang paling baik berkeluh kesah adalah siapa? Pasangan Ananda. Bukan lagi di orang tua Anda, bukan lagi di tetangga, bukan lagi di teman kerja. Orang yang paling setia, paling tulus adalah pasangan Anda. Jadikanlah pasangan Anda tempat kalau Anda ingin membutuhkan untuk curhat, tempat untuk membutuhkan nasihat, saran, maka saran, nasihat dan telinga yang paling setia adalah pasangan Anda. Karena itu Allah katakan litaskunu ilaiha. Jadikan Nabi kita SAW sebagai qudwah. Tatkala Nabi menerima wahyu pertama kali, beliau tidak lari ke pamannya untuk mengeluh. Beliau tidak lari ke tetangganya, ke sahabatnya untuk mengadu betapa beratnya mendapatkan kepercayaan tugas mengemban sebagai seorang Rasul. Apa yang beliau lakukan? Beliau pulang ke rumah, minta diselimuti oleh istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian beliau mengeluhkan apa yang beliau khawatirkan. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir tentang nasibku ini, keselamatanku, karena mendapatkan pengalaman besar, mandat terbesar di dunia ini, menjadi seorang Rasul. Kepada siapa beliau pertama kali mengadu, mencari insight, masukan? Kepada istrinya. Anda tidaklah lebih hebat dibanding Nabi SAW. Namun demikian Nabi mengadu kepada istrinya, zammilun, selimuti aku. Beliau ingin merasakan kehangatan istrinya tatkala menghadapi masalah besar. Dan kemudian beliau mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Laqad khasyyitu ala nafsi, aku takut tentang nasibku ini. Maka istrinya memberikan nasihat yang paling setia. La alaik, jangan kau khawatir. La yudhai'ukallah abadan, Allah tidak mungkin mentelantarkanmu. Karena kau orang yang baik, menyambung silaturahmi, membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang miskin dan seterusnya. Jadikan pasangan Ananda berdua adalah orang yang pertama kali mendengarkan keluh kesah Anda. Kalau memang Anda butuh berkeluh kesah. Dan kalau Anda merasa tidak cukup, maka menengoklah ke atas. Allah yang telah menentukan Ananda berdua berpasangan. Dia adalah tempat yang paling tepat kalau memang kita harus mengadu. Tempat yang paling setia untuk memberikan solusi, paling kuat untuk memberikan bantuan, dan paling kaya untuk memberi kekayaan, uluran tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah masih membekali lagi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah yang Ananda akan dapatkan dari pasangan Ananda, sakinah yang didasari, dibangun di atas mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Mungkin Ananda pernah curhat ke teman, ke tetangga, maka percayalah, curhatan, solusi yang diberikan oleh teman bukan solusi yang diberikan karena rasa kasih sayang dan cinta. Kasih sayang dan cinta itu hanya dimiliki oleh pasangan Ananda. Jadikanlah rumah tangga Anda betul-betul ayat, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala.
tantangan ananda berdua untuk membuktikan keagungan Allah yang telah menciptakan, merencanakan sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah telah merencanakan bahwa ananda berdua akan berpasangan. Bapak ibu anda tidak pernah kepikiran ananda akan bersatu saat ini, kecuali setelah datangnya lamaran, kecuali setelah adanya pernyataan dari anda bahwa anda ingin berpasangan. Tetapi Allah telah merencanakan ini semuanya. Kapan? Bukan kemarin, bukan tahun kemarin, bukan 10 tahun yang lalu, bukan 1000 tahun yang lalu, tapi sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa ananda berdua akan berpasangan bersatu. Allah telah merencanakan ingin menyatukan ananda berdua. Sebelum ananda terlahir, sebelum orang tua anda terlahir, Allah telah merencanakan ananda berdua akan bersatu. Karena itu jaga kepercayaan Allah, muliakan kepercayaan Allah berikan kepada ananda berdua, sehingga ananda berdua diciptakan untuk bersatu pada hari ini dengan satu ikatan bi kalimatillah, dengan nama Allah ananda bersatu, bukan dengan kekayaan orang tua, bukan dengan jabatan, tetapi ananda berdua akan diikatkan oleh orang tua anda hari ini, Bapak Mayor Samto, dengan kalimatullah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah ananda berdua, atas restu Allah dan takdirnya ananda berdua. Karena itu ingatlah selalu bahwa ikatan ananda adalah ikatan suci yang Allah telah rencanakan sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan spontanitas, bukan kebetulan, bukan accident, bukan tabrakan, bukan, tapi betul-betul rencana suci dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dekatkan diri anda dengan Allah, karena itulah satu-satunya cara agar ikatan ananda berdua langgeng, yaitu penuhi rumah kita dengan nama Allah, berzikir, beribadah. Sebaik-baik laki-laki adalah yang mampu menggandeng tangan istrinya untuk sujud, senantiasa bersimpuh di hadapan Allah. Sebaik-baik istri adalah istri yang senantiasa mampu menyadarkan suami untuk senantiasa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bekal yang sedikit ini dapat menjadi wejangan dan juga bekal bagi anda berdua mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.